Oke, Mbah Yai Imam Puro, salah satu wali Allah terkenal di Purworejo. Ternyata ada loh keturunannya di Kebumen. Oke, balik lagi dengan saya di Sejarah Terselubung. Kita eksplorasi lagi jejak para sesepuh dan wali di Kebumen. Dan kali ini kita bergeser ke daerah pesisir. Nah, kemarin saya ziarah sekaligus napak tilas ke salah satu tokoh ulama dan umaro yang masih nyambung ke seorang ulama terkenal di Purworejo, yaitu Mbah Yai Imam Puro. Beliau adalah Kiai Haji Hasan Mustafa yang makomnya terletak di Dusun Kembangan, Desa Jogosimo. Jadi beginilah penampakan makomnya, di mana saat ini bangunan makom sedang melakukan renovasi untuk bagian atap. Nah, pertanyaannya, kok bisa sih Syekh Imam Puro memiliki keturunan yang berdakwah sampai di Jogosimo Kebumen ini? Memang belum banyak data yang saya peroleh yang menerangkan tentang sejarah desa Jogosimo dengan tokoh Islamnya. Ya, teman-teman bisa menambahkan atau mengoreksi apabila ada kesalahan dalam keterangan saya, karena masih minimnya sumber yang saya dapat tentang sejarah ulama yang ada di desa Jogosimo ini. Oke, jadi gini, tentang penyebaran Islam di desa Jogosimo justru berawal dari desa sebelah utaranya, desa Jogomertan, yaitu bermula dari seorang pedagang kain asal Purworejo yang bernama Syekh Muhammad Asnawi Al-Karim, yang makomnya ada di tengah permukiman warga desa Jogomertan. Nah, di sini saya belum dapat data pasti tentang nasabnya, entah keturunan keberapa hingga sampai pada Syekh Imam Puro asal Purworejo. Jadi beliau itu berdagang di Jogomertan sembari menyebarkan agama Islam, di mana konon di daerah tersebut itu masih terkenal dengan kaum abangan, atau yang kita kenal istilahnya dengan Islam kejauhan lah. Nah, kemudian dari Syekh Asnawi kemudian turun kepada putra beliau yaitu Abdullah Alwi. Kemudian Abdullah Alwi memiliki 4 putra yaitu Hasan Mustafa atau yang dikenal dengan Kiai Topo. Terus ada Husain Abdullah atau Kiai Kusen, Muhammad Ishak atau Kiai Skak. Kemudian yang terakhir ada Samudi atau Kiai Kijam. Kemudian kita kerucutkan lagi putra Abdullah Alwi yang mendapat tugas bagian berdakwah di desa Jogosimo yaitu Kiai Topo dan Kiai Skak. Jika Kiai Topo berdakwah di jalur pendidikan, lain halnya dengan Kiai Skak yang berdakwah lewat jalur kepemerintahan. Makanya Kiai Skak menurut data yang saya peroleh merupakan lurah generasi awal di desa Jogosimo. Ya, kemudian sepeninggal Mbah Yai Hasan Mustafa, perjuangan dilanjutkan oleh putra beliau yaitu Kiai Haji Abu Sufyan Mustafa dan Kiai Haji Abu Dzari Mustafa, di mana Kiai Haji Abu Sufyan yang kemudian mendirikan lembaga pendidikan pesantren yang masih dapat kita jumpai hingga saat ini. Nah, beginilah kondisi makom Kiai Haji Hasan Mustafa sekarang, di mana di sampingnya ada makom putra beliau yaitu Kiai Haji Abu Sufyan Mustafa. Kemudian makam yang baru ini adalah makom dari putra Kiai Haji Abu Sufyan Mustafa yaitu Kiai Haji Ahmad Makin yang belum lama itu. Nah, kemudian tidak jauh dari komplek makom Kiai Haji Hasan Mustafa ada kuncup makom lagi di sebelah utara, dan jujur saya baru pertama kali malah mengunjungi kuncup ini dan saya jujur kaget. Ya, koreksi apabila dugaan saya salah, bahwa ketika saya masuk ke kuncup makom itu tertulis nama Muhammad Ishak. Ya, saya menduga bahwa makom tersebut adalah makom dari Muhammad Ishak atau Kiai Skak, seorang lurah generasi awal di desa Jogosimo. Kenapa penyebutannya adalah Muhammad Ishak? Ya, karena itu adalah pengucapan orang pada zaman dahulu. Penyebutan nama Muhammad untuk lidah orang Jawa kuno sering menyebut yang istilah yang simpel lah, kayak Mad untuk Muhammad. Terus dugaan yang kedua, tahun wafat beliau yang tertulis di nisan itu tidak berbeda jauh dengan yang tertulis di nisan makom Kiai Haji Hasan Mustafa atau Kiai Topo. Jika di nisan Kiai Haji Hasan Mustafa tertulis Sedo di tahun 1966, sedangkan untuk nisan di makom Mat Ishak itu tertulis Sedo di tahun 1961. Silakan teman-teman kalau ada yang mau menambahkan, mungkin ada informasi lain yang menerangkan biografi tentang beliau. Jadi seperti itu penjelasan singkat saya terkait salah satu biografi ulama besar dan bersejarah di Kebumen, khususnya di bagian selatan. Sekian dari saya, sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.